Assalamualaikum Belar dan Hatunlar. Semoga keberkahan selalu tercurah kepada Sobat Yamato yang bersedia mampir di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi kisah fiksi dan fakta sejarah serial Kurulus Osman. Kurulus Osman selalu menghadirkan kisah penuh drama. Suku-suku Turkmen tidak pernah lepas dari kisah pengkhianatan. Sejak kepemimpinan Sulaiman Shah, kakek Osman, kasus pengkhianatan kerap menghiasi kisah perjalanan suku Kai. Pada kisah dirilis Ertugrul, Sulaiman Shah, ayah Ertugrul Gazi dan kakek Osman Bey, dikhianati oleh saudara-saudaranya, Kurdoglu. Kurdoglu bekerja sama dengan Templar untuk menggulingkan Sulaiman Shah karena hasrat menjadi pemimpin di suku Kai. Saat kejahatan Kurdoglu terungkap, Sulaiman Shah kemudian mempercayakan Ertugrul untuk mengeksekusi pamannya. En uçtaki sancağı olacaktır. Di masa kepemimpinan Ertugrul Gazi, meskipun dia berhasil meredam pengkhianatan dari internal suku, akan tetapi Ertugrul harus menghadapi dua pengkhianatan besar, yaitu Beybolat dari kabilah Turki Umuroglu yang menyamar dengan nama Albasti. Albasti yang bekerja sama dengan Mongol sangat merepotkan Ertugrul karena korban kejahatan mereka berjatuhan, termasuk Suleman Alp, putra dari pasangan Gundogdu dan Selcan Hatun. Selanjutnya, Ertugrul harus menghadapi Dragos, seorang komandan Bizantium yang menyamar menjadi pelayan di gereja di wilayah kekuasaan Ertugrul. Dragos, yang menggunakan nama samaran Sangoch, berhasil memperoleh informasi detail mengenai Sogut dan Kai, kemudian mengkhianati Ertugrul. Di masa pemerintahan Osman, dia berhadapan dengan pamannya, saudara-saudara Ertugrul Gazi, Dundar Bey dan istrinya Hazal Hatun. Dundar Bey dibutakan oleh keinginan menduduki posisi tertinggi di suku Kai dan bekerja sama dengan Tekfur Inegol, ayah Nikola. Kini, Osman Bey harus menghadapi kejahatan Barkin yang menyusup ke Kai dan bekerja sama dengan sekte rahasia untuk mengambil alih kekuasaan di perbatasan. Apa sebenarnya motivasi mereka sehingga melakukan pengkhianatan? Lalu, sampai kapan pengkhianatan itu akan berakhir? Menurut fakta sejarah, pada paruh kedua abad ke-6, bangsa Turki yang berasal dari Turkistan melakukan migrasi besar ke wilayah Asia Kecil dan tinggal di tepi sungai Amudarya, Tabaristan, dan Grogan. Invasi bangsa Mongol yang terus memperluas wilayah kekuasaan membuat bangsa Turki berdiaspora dan tercerai-berai menjadi kabilah-kabilah kecil. Salah satu kelompok kabilah tersebut adalah kabilah suku Kai yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Dari Turkistan di Asia Tengah, Sulaiman Shah berinisiatif bermigrasi bersama sukunya ke arah barat untuk mencari perlindungan dari serbuan bangsa Mongol. Sulaiman Shah bersama kabilahnya akhirnya tiba di Asia Kecil dan menemukan padang rumput yang luas dan tanah yang subur sebagai tempat untuk menetap sementara. Sulaiman Shah kemudian melanjutkan perjalanan bersama kabilahnya ke arah Syria, namun nasib malang menimpa suku Kai. Ketika mereka menyeberangi sungai Efrat di dekat Aleppo pada tahun 1228 Masehi, mereka tersapu banjir bandang dan menyebabkan banyak korban jiwa. Salah satu di antara mereka adalah Sulaiman Shah, pemimpin suku Kai. Invasi Mongol, wabah penyakit, kelaparan, dan peperangan membuat mereka sangat merindukan kedamaian. Beberapa dari mereka pun menempuh jalan pintas untuk mencapai kedamaian itu. Mereka yang berpandangan bahwa ketenangan hanya bisa diraih dengan kekuasaan, mulai membangun kekuatan untuk menggulingkan pemimpin mereka. Mereka yang berpandangan bahwa ketenangan hanya bisa diraih dengan harta yang melimpah, membuat mereka berkonspirasi dengan musuh agar mendapatkan imbalan yang memuaskan. Hanya orang-orang yang berpegang teguh pada prinsiplah yang dapat meniti jalan yang hak. Seperti pesan Dede Korkut dalam selipan episode dirilis Ertugrul. Ada kalanya kita harus melalui jalan setapak untuk menuju gunung atau bukit. Mata yang melihat dengan benar selalu tahu tempatnya masing-masing. Mata yang selalu melihat ke atas bukanlah mata. Ambil keputusanmu sendiri. Jangan biarkan orang lain yang mengambil keputusan, karena yang bertanggung jawab akan keputusan itu dirimu sendiri, bukan orang lain. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita berperang? Untuk apa kita menjadi syuhada? Dan untuk apa kita terus-menerus berperang? Sementara kita sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan iman kita di dunia ini. Peluklah kesedihanmu dengan erat seperti ketika engkau memeluk anakmu hingga dewasa. Karena potensi pengkhianatan selalu berasal dari orang-orang dekat.